Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Bapak Ibu Saudara Shalom, kami dari GMI Sukaramai mengucapkan selamat ulang tahun buat bangsa Indonesia yang ke-76. Kita akan memuji Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bukitku sabar, bangunlah jiwa untuk Indonesia. Kemerdekaan di tengah pandemi. Indonesia, tanah airku tercinta. Tak terasa 76 tahun kau telah merdeka. Oh Indonesia, tahun ini kau nampak berbeda. Kau sedang berjuang melawan pandemi yang tak kunjung usai. Oh negeriku tercinta, lekaslah sembuh. Ku ingat-ingat masa perayaan sebelumnya, semua tanpa riak gembira. Indonesia, marilah kita bangkit, perjalanan masih panjang. Aku tak ingin kau terjebak dalam luka. Tetaplah semangat negeriku, tetaplah bangkit negeriku. Merdeka, dirgahayu Indonesiaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saat ini kita akan bersaat teduh. Jadi apabila anak itu merdeka, kamu pun benar-benar merdeka. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apapun yang terjadi bagi bangsa Indonesia ini, kita percaya
bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan bangsa Indonesia, memulihkan hidup kita. Biarlah setiap hati kita mau memuji Tuhan, kita mau berkata bahwa Indonesia penuh kemuliaan. Segenap hati kita mau berkata bahwa Yesus Tuhan yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Setiap kita yang datang, kita berdoa bahwa Indonesia penuh kemuliaan bagi namanya. Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Terkhusus hari ini Tuhan, 76 tahun yang lalu Engkau telah memerdekakan kami. Engkau telah membebaskan kami dari segala penjajahan. Kami bersyukur Tuhan atas kelepasan ini. Kami tetap menyerahkan negara kami tercinta ini. Biarlah Engkau senantiasa menyertai para bapak-bapak pemimpin kami. Berikan bijaksana-Mu ya Tuhan untuk mengatur negara ini. Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Terkhusus negara kami masih dilanda pandemi ini. Biarlah Engkau lepaskan kami dari pandemi corona ini Tuhan. Biarlah kami bebas dari segala sakit penyakit. Kami percaya Engkau yang senantiasa melepaskan kami segala penjajahan pun melepaskan kami dari pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan negara kami tercinta ini ke dalam kuasa-Mu saja. Kami percaya Engkau memberkati kami, sehingga kami hidup damai sejahtera. Dalam nama Yesus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, segala kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Untuk itu, mari kita bersama-sama, kita berdoa bagi bangsa Indonesia, kita berdoa bagi kesejahteraan kota ini dimanapun kita berada. Berkatilah Indonesia kami ya Tuhan, dan biarlah damai, kesembuhan, dan pemulihan bagi bangsa Indonesia boleh ada di ulang tahun yang ke-76 ini. Oleh karena itu, biarlah kita bersama-sama bertahan bagi Indonesia dengan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kita mau berkata bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Merdeka! Kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini bangsa kita sungguh-sungguh bersukacita meski di tengah pandemik pada saat ini, tapi masih boleh merayakan HUT-nya yang ke-76. Kita akan bersama-sama merenungkan sebagai ungkapan syukur kita bisa hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur buat kasih dan juga penyertaan-Mu yang ajaib atas bangsa kami Tuhan. Engkau telah memberkati bangsa kami lepas dari belenggu penjajahan. 6 tahun Tuhan kami merayakan kemerdekaan bangsa ini, dan kami sungguh sangat bersyukur Tuhan kalau pada tahun ini Tuhan kami tidak bisa seperti tahun-tahun yang sebelumnya merayakan dengan gegap gempita di ulang tahun bangsa kami, tapi biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi bangsa kami. Firman-Mu juga terus mengawal bagi bangsa kami yang sebentar Tuhan kami akan merenungkannya. Berfirmanlah Engkau ya Allah bagi bangsa kami pada saat ini,
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah sukacita merayakan HUT bangsa kita, saya akan membacakan satu firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah Raja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin masih ingat naskah proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita bersyukur Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 76 tahun yang lalu pasti pekikan suara kemerdekaan itu begitu menggelegar, begitu sukacitanya bangsa ini saat proklamasi dibacakan, digemakan oleh pemimpin negara kita Indonesia yang sudah dibelenggu penjajah 350 tahun lamanya, belum lagi dengan penjajahan Jepang dan sekutu yang lainnya, bisa melepaskan itu semuanya. Kita bisa gambarkan betapa sukacitanya rakyat Indonesia pada waktu itu saat proklamasi ini digemakan, betapa hatinya penuh dengan sukacita bahwa mereka boleh merayakan kebebasan di tengah-tengah bangsa ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa mencapai kemerdekaan bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang sangat gampang, bukan seperti membelikkan telapak tangan begitu saja, tapi butuh suatu perjuangan yang sangat luar biasa, butuh suatu pengorbanan yang sangat luar biasa. Mungkin keluarga mereka tinggalkan, anak istri mereka tinggalkan demi satu bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Darah mereka juga pertaruhkan untuk suatu bangsa bisa merdeka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini di tengah sukacita kita bangsa ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, di bulan Agustus ini genaplah bangsa kita merayakan kemerdekaannya yang ke-76 tahun, suatu perjalanan bangsa yang panjang. Dan kita juga tadi diingatkan oleh firman Tuhan, Bapak, Ibu, sebenarnya tidak hanya bangsa ini yang merdeka, kita juga sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus, Bapak, Ibu, juga adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin, Bapak, Ibu. Dari mana? Dari segala belenggu dosa. Kita juga dulu dijajah oleh kuasa kegelapan, kita hampir tidak berdaya, kita secara tubuh sudah mati dibelenggu oleh iblis, ya. Tidak ada kebebasan sedikit pun, Bapak, Ibu, ya. Dan kita tidak bisa layak datang kepada Allah. Tapi kalau kita baca firman tadi, kita merasakan bagaimana belenggu iblis, belenggu dosa yang sudah lama membelenggu kehidupan kita, dan kita merayakan kebebasan itu juga, yaitu dengan pengorbanan darah Yesus. Untuk mendapatkan satu kemerdekaan memang harganya tidak mudah, Bapak, Ibu, tapi Yesus harus korbankan nyawanya, Yesus harus korbankan hidupnya untuk satu kemerdekaan dalam diri kita, untuk suatu kebebasan kita dari segala belenggu dosa kita. Jadi saya rindu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kemerdekaan yang kita rayakan hari ini bersama bangsa kita ini, Bapak, Ibu, kita pahami dengan dimensi yang lebih luas lagi, di mana dosa-dosa yang sudah membelenggu kita pun Yesus sudah merdekakan kita semuanya. Kita yang selama ini mungkin dulu dibelenggu oleh dosa, kita yang selama ini diperbudak, diperdaya oleh kuasa-kuasa si jahat, bahkan tradisi-tradisi filsafat dan hukum Taurat. Tapi hari ini kita juga bisa merasakan betapa kemerdekaan itu luar biasa. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali mungkin kita perlu bertanya di dalam kehidupan kita, sudahkah 76 tahun Indonesia merdeka, bangsa kita betul-betul bisa merasakan kemerdekaan? Bukankah masih banyak orang yang juga mengalami satu tekanan, atau mungkin kemerdekaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada
oleh orang-orang yang kaya? Bukankah orang-orang yang miskin mungkin masih banyak diperbudak oleh mereka? Dan hari ini Bapak Ibu kita hayati, terlebih pada kondisi sekarang ini, di mana wabah COVID yang juga belum mereda di tengah-tengah bangsa ini. Saya rindu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah sukacita merayakan hari kemerdekaan ini, ada satu sukacita yang besar bagi kita juga. Kita juga melihat Bapak Ibu, masih banyak orang yang karena belum merasakan kemerdekaan, ya, mereka belum bisa menikmati makanan yang ingin mereka nikmati. Mereka masih begitu sulitnya mencari pekerjaan. Mereka masih begitu sulitnya untuk bisa mendapatkan kebebasan hak-hak mereka. Padahal sudah 75 tahun Indonesia ini merdeka. Tapi masih banyak orang yang tertawan. Masih banyak orang yang diintimidasi. Masih belum ada kebebasan untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Terkadang golongan-golongan tertentu masih menindas kita, ya, dalam hal pluralisme beragama. Kita juga masih menemukan kelompok-kelompok yang terus mendiskreditkan agama-agama tertentu yang sering dikatakan sebagai agama minoritas. Kita belum bisa berwawasan luas untuk menerima yang namanya Bhinneka Tunggal Ika yang sudah diperjuangkan para pahlawan. Karena semua agama ikut berjuang di tengah-tengah bangsa ini. Pergilah dan lihatlah ke taman makam pahlawan. Di situ ada juga makam-makam yang semuanya ada salib-salib berjejer. Siapa mereka? Mereka juga pahlawan yang mengenal Yesus. Mereka pahlawan yang percaya kepada Yesus. Dan masih dengan agama yang berbeda, semua bersatu untuk mewujudkan bangsa ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara, dengan kemerdekaan yang ke-76 ini kita menghayati kembali, bahkan dengan peristiwa wabah yang menjangkiti bangsa kita, menjadi evaluasi bagi kita merenung kembali agar kemerdekaan itu bisa dinikmati oleh semua bangsa. Dan ini juga yang dialami Bapak Ibu jemaat Galatia saat mereka sudah merayakan, merasakan belenggu dosa, mereka sudah bebaskan, mereka sudah ditebus dengan darah Yesus. Ternyata enggak semua. Jemaat Galatia Bapak Ibu dan Saudara kembali kepada tradisi-tradisi. Jemaat Galatia kembali diikat oleh ketidakmerdekaan, ya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan seakan kebebasan yang sudah dilepaskan oleh Yesus mengikat mereka kembali. Mungkin hari ini di antara kita Bapak Ibu yang sudah dibebaskan Yesus dari segala dosa juga masih sering terikat dengan kebiasaan-kebiasaan. Enggak kita pungkiri Bapak Ibu, kadang tradisi masih lebih di atas daripada keyakinan kita pada Yesus. Kita masih diingat oleh filsafat-filsafat dunia. Kita masih dibelenggu oleh tradisi-tradisi agama kita yang begitu kuat. Kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, terkadang kita nggak bisa bebas dari itu semuanya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, pantang ini, pantang itu. Ini kan artinya kita masih dibelenggu oleh iblis Bapak Ibu, dibelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan. Ya, jemaat Galatia kembali kepada masa yang lalu, walaupun mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan. Saya bacakan dari Galatia 5 Bapak Ibu ya, ayat yang pertama mungkin menjadi perenungan bagi kita juga, di Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di Alkitab kita masing-masing, bagaimana di Galatia, jemaat Galatia kembali kepada tradisi mereka. Mereka diikat kembali oleh kebiasaan-kebiasaan. Saya rindu Bapak Ibu dan Saudara di hari yang penuh sukacita ini, di hari kemerdekaan bangsa kita pada saat ini, mari kita bersama-sama merenungkan betapa karya Tuhan itu luar biasa, betapa kebebasan kemerdekaan Tuhan sudah dinyatakan atas kita. Kalau hari ini bangsa kita masih merdeka Bapak Ibu, percayalah ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Percayalah ada campur tangan kuasa Tuhan ikut membebaskan bangsa kita dari segala penjajahan. Dan hari ini kita juga diingatkan bahwa dosa kita juga sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Amin Bapak Ibu dan Saudara, biarlah kita memaknai kemerdekaan ini dengan sukacita, dan kita rindu bangsa kita juga boleh bebas dari COVID yang selama ini terus mencengkeram bangsa kita. Merdeka Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan merdeka juga kita dari segala belenggu-belenggu dosa yang selama ini mengikat kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih
kalau pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama merenungkan sukacita kami, campur tangan Tuhan atas bangsa kami yang telah memberkati kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh merayakan kemerdekaan HUT bangsa kami yang ke-76. Ini semua Tuhan karena campur tangan Tuhan, ini semua karena penyertaan Tuhan yang boleh mengurapi, memberkati bangsa kami. Kami juga diingatkan kembali Tuhan, betapa Engkau telah membebaskan kami dari segala belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami Tuhan. Biarlah kami juga merayakan betapa Yesus yang telah berkorban untuk kami semuanya, umat-Mu yang berdosa ini. Terima kasih Bapa di surga, kami syukuri buat berkat-Mu di HUT RI yang ke-76. Biarlah bangsa kami Tuhan terus mengalami kedamaian, kesejahteraan, dan umat bangsa Indonesia juga terus dipersatukan di dalam Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, ini harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan. Kami menaikkan puji dan syukur kami Bapa, karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami ini, sehingga Tuhan melepaskan dari segala penjajahan, dan bangsa kami pada saat ini sudah merdeka. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Karena itu kami mau berdoa untuk semua rakyat Indonesia, supaya dapat mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan baik. Teristimewa kami berdoa untuk para pemimpin di negara kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemimpin di negara kami ini, supaya mereka boleh memimpin dengan baik, membawa bangsa kami ini kepada suasana yang damai sejahtera. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini masih bergumul dengan penderitaan COVID ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan sendiri akan segera memulihkan bangsa kami ini, supaya bangsa kami ini boleh terbebas daripada sakit penyakit COVID ini. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam insuman atau dirawat di rumah sakit. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk semua dokter dan juga perawat yang membantu untuk kesehatan orang-orang yang masih sakit. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi mereka dari segala sakit penyakit, supaya banyak orang yang ditolong. Terima kasih oh Bapa kami di surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa kami yang sudah merdeka ini. Biarlah Tuhan akan terus memulihkan dan memberkati. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang ada di pos Sukarame. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka satu persatu dalam usaha dan pekerjaannya. Tuhan memberkati mereka. Teristimewa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami memohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Khususnya pada saat ini kami berdoa untuk Bapak Santo yang pada saat ini dirawat di rumah sakit dan masih di ruang ICU. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan jamah Tuhan. Biarlah roh Tuhan bekerja di dalam hatinya, supaya segera Pak Santo ini boleh siuman, boleh sadar, dan boleh dilakukan pengobatan yang seterusnya. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan yang daripada Tuhan. Biarlah anugerah-Mu Engkau nyatakan, berkat-Mu Engkau nyatakan, kerinduan kami, kerinduan keluarga, supaya Pak Santo boleh mengalami mujizat Tuhan, dan bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan, karena di dalam Yesus ada kesembuhan yang sempurna. Terima kasih, terpujilah Engkau nama-Mu Bapa. Kalau kami sudah melaksanakan untuk rangkaian ibadah HUT kemerdekaan RI ini, biarlah Tuhan akan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau nama-Mu Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami pada siang hari ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya.
dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengasihi orang yang kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, biarlah sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.